Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek pengolahan data akuntansi menggunakan software ABSS Premiere V20. Tema penjualan bridal shop dan event organizer. Saya Medonya Sevin Sitande dengan NIM 1119076 dari kelas 11.3A.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari. NIM-nya 1119069. Perkenalkan, nama saya Veronica Sari dengan NIM 1119111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Maulana. Di sini saya dengan judul mengerjakan kelompok dengan judul proyek pengolahan data akuntansi menggunakan software ABSS Premiere V20 dengan tema penjualan bridal shop dan event organizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamsyah Abdul Malik dengan NIM 1190607. Di sini sudah terdapat data pelanggan, pemasok dan karyawannya. Untuk data pelanggan atau customer sendiri itu ada nama Victoria dengan ID card C001 dengan address Jakarta dengan asuransi USD. Yang kedua Madeline dengan ID card C002 dengan address Bekasi dengan asuransinya IBR. Yang ketiga ada Anggi dengan ID card C003 dengan address Bekasi dan dengan asuransi IDR. Yang keempat ada Nika dengan card ID C004 dengan address Bekasi dan dengan asuransinya IDR. Yang kelima ada PT Global dengan ID card C005 dengan address Bekasi dengan asuransi CNY. Lalu ada data pemasok atau supplier dengan name PT Butik Nusantara dengan ID card S001 dengan address Bandung dan dengan asuransinya IDR. Yang kedua ada CPIU Indonesia dengan ID card S002 dengan address Bogor dan dengan asuransinya IDR. Yang ketiga ada Zeneca Future dengan ID card S003 dengan address Jakarta dan dengan asuransi USD. Yang keempat ada Rina dengan ID card S004 dan dengan address Jakarta Barat dengan asuransi IDR. Yang kelima ada CV Mustika Indah dengan card ID-nya S005 dengan address Bekasi dan dengan asuransinya CNY. Yang terakhir ada data karyawan atau data employee yang isinya ada Ahmad dengan card ID E001 dengan address Bandung dan dengan asuransi IDR. Yang kedua ada Ilham dengan card ID-nya E002 dengan addressnya Bekasi dan dengan asuransinya IDR. Yang ketiga ada Lana dengan card ID-nya E003 dengan address Jakarta dan dengan asuransinya IDR. Untuk langkah lainnya, yang pertama untuk menyisikan data pelanggan, yaitu yang pertama ada pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list. Yang kedua pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Yang ketiga pilih kotak dialog card file untuk pilih tab profile lalu isi data seperti pada gambar. Yang isinya A, card type untuk pilih customer, yang B, destination untuk pilih company, yang C, name untuk ketikkan nama customer, yang D untuk card ID untuk ketikkan nomor ID, yang C, asuransi untuk pilih jenis mata uang yang digunakan oleh perusahaan tersebut, yang F, location untuk tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya, yang G, inactive card untuk memberi tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, selain itu, klik tab selling details, lalu isikan data seperti gambar yang isinya ada item price level untuk mengisi USD, tax code diisikan dengan PPN, freight tax code diisikan dengan N-T. Yang kelima, lakukan hal yang sama untuk data card list customer lainnya, seperti pada gambar. Berikut adalah hasil data customer yang sudah diinput oleh software ABSS Premiere V20. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengisi data supplier. Yang pertama, pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new.
Yang ketiga, pada kotak dialog card file untuk tab profile, isi data seperti gambar yang isinya ada A. Card type untuk pilihan tipe supplier, yang B. Destination untuk pilihan company, yang C. Name untuk ketikan nama supplier, yang D. Card ID untuk ketikan nomor ID, yang C. Currency untuk pilih jenis mata uang yang digunakan pada perusahaan tersebut, yang F. Location untuk tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya, yang G. Inactive card untuk memberi tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, setelah itu klik tab Viewing Details, isikan data seperti gambar berikut, yang isinya ada text code dengan isikan PPN dan break touch code dengan isikan N-T. Yang kelima, lakukan langkah-langkah yang sama untuk data kartu supplier lainnya seperti pada gambar dan sesuaikan datanya. Berikut adalah hasil data supplier yang sudah diinput oleh ABSS Primer V20. Berikutnya ada langkah-langkah untuk mengisikan data employee. Yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih tab employee, kemudian pilih tab new. Yang ketiga, pilih kotak dialog card file untuk tab profile, lalu isikan data seperti gambar yang isinya ada A. Card type untuk pilihan tipe employee, yang B. Destination untuk pilih individual, yang C. Name untuk ketikan nama karyawan, yang D. Card ID untuk ketikan nomor ID, yang E. Currency untuk pilih jenis mata uang yang digunakan pada perusahaan tersebut, yang F. Location untuk tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya, yang G. Inactive card untuk memberi tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, lakukan hal yang sama pada data card list employee lainnya seperti pada gambar dan sesuaikan data pada tabel berikut. Berikut adalah hasil data karyawan yang sudah diinput oleh software ABSS Primer V20. Selanjutnya, pencatatan saldo awal akun. Yang pertama, masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lainnya. Misalnya, untuk perkiraan akumulasi menyusulkan potongan retur dan brave, dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo tidak pada posisi normal. Yang kedua, selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah from opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan kemudian ke dalam akun historical balance sheet. Yang ketiga, jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka data yang salah pada proses pengisiannya. Ini ada data trial balance pada PT Kirana Astrindo pada bulan Januari 2020, bisa dilihat untuk data-datanya. Berikut adalah langkah untuk mengisi saldo awal neracanya. Yang pertama, pilih menu bar, lalu pilih menu setup, lalu pilih balance, kemudian account open balance. Yang kedua, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Yang ketiga, nominal akun expense akan secara default diberikan oleh ABSS Primer V20 dengan tombol Calculate Now seperti pada gambar berikut. Yang keempat, setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Expense Account Opening Balance, kemudian klik OK seperti pada gambar berikut. Yang kelima, hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog Account Opening Balance seperti gambar berikut. Ini adalah hasil tampilan jika saldo awal akunnya sudah balance. Selanjutnya ada pencatatan saldo piutang. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Yang pertama, pilih menu setup, pilih balance, pilih customer balance. Yang kedua, pilih jenis currency, disesuaikan dengan data customer, contohnya USD. Yang ketiga, pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contohnya Victoria. Lalu, yang keempat, klik tombol Add Cell.
Yang kelima, isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel seperti pada gambar berikut ini. Yang keenam, lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya seperti pada gambar hingga tampil pesan seperti gambar berikut. Yang ketujuh, berikut adalah hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS Primer V20. Ini adalah tampilan data custom saldo piutang pada customer balance dengan asuransi IDR dan asuransi CNY. Selanjutnya, pencatatan saldo hutang. Langkah-langkah buat saldo hutang yaitu yang pertama, pilih menu setup, lalu pilih balance, lalu pilih supplier balance. Yang kedua, pilih jenis asuransi sesuai dengan data suppliernya, contohnya IDR. Yang ketiga, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, contohnya PT Butik Nusantara. Yang keempat, klik tombol Add Purchase. Yang kelima, isikan data-data saldo hutang yang ada pada tabel seperti gambar berikut ini. Yang keenam, lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya sehingga tampil pesan pada gambar berikut. Yang ketujuh, berikut adalah hasil data saldo hutang yang sudah diinput pada software ABSS Primer V20. Ini adalah data saldo hutang dengan supplier balance, dengan asuransinya USD dan CNY. Sini saya akan menjelaskan pencatatan persediaan barang. Cara menginput data persediaan yaitu pilih modul inventory. 2. Item list new. 3. Isikan data pada tab profile buying details dan selling details. Di sini kita bisa melihat tab selling details, hasil input persediaan, saldo persediaan barang, langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu 1. Pada command center pilih inventory. 2. Pilih account inventory. 3. Akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom count. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. 4. Tampil kotak dialog default expand account. Pilih ini bisa dikosongkan, setelah itu klik continue. 5. Klik opening balance. 6. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada table dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom icon seperti pada contoh di gambar. 7. Tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar, kemudian klik tombol OK. 8. Klik tombol repeat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ilham, yaitu transaksi dengan konsep multi-currency dengan penerapan modul purchase. Modul purchase digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan transaksi pembelian dan hutang usaha, menampilkan daftar transaksi pembelian, mencetak faktur, dan lain-lain. Transaksi pembayaran hutang usaha tidak disarankan masuk ke record journal entry karena tidak akan menyebabkan kartu hutang berkurang. Sehingga untuk transaksi pembayaran hutang usaha harus melalui menu payables atau purchase register karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu hutang usaha berkurang dan membentuk jurnal pembayaran hutang usaha. Kedua, modul sales. Transaksi pada modul sales menghasilkan pencatatan kartu piutang dan akan mengurangi stok barang. Transaksi pembayaran piutang usaha tidak disarankan masuk ke record journal entry karena tidak akan menyebabkan kartu piutang berkurang, sehingga untuk transaksi pembayaran piutang usaha harus melalui menu receive payments atau sales register karena pada menu tersebut akan menyebabkan kartu piutang usaha berkurang dan membentuk jurnal pembayaran piutang. Selanjutnya, transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada Butik Nusantara. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Kirana Pesona Astrindo dengan nomor purchase FB 030101 dengan job P dengan kategori L dengan exclude 10% PPN dengan kode barang BGN dengan nama barang Belgon dan jumlah 5 dengan harga Rp7.400.000 dengan total Rp37 juta dengan total pajak Rp3.700.000 dengan total setelah pajak menjadi Rp40.700.000.
Dengan penyelesaian, yang pertama, pilih mode purchase dan enter purchase. 2. Pilih menu bill. 3. Checklist task inclusive. 4. Ubah tampilan layout menjadi hitam. 5. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. 6. Pilih kategori menjadi L. 7. Klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase transaction journal. 2. Pilih tab purchase. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pembayaran transaksi pembelian tunai. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi kepada PT Butik Nusantara menggunakan Bank BCA IDR sebesar Rp40.700.000 dengan CQ nomor BK030101 dengan job P dengan kategori L. Dengan penyelesaian, A. Klik modul purchase. B. Pilih pay bills. 3. Pilih nama supplier. 4. Pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan. 5. Isikan data pada kolom CQ nomor dan kolom date. 6. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. 7. Klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi nol. Untuk melihat data transaksi yang berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul purchase transaction journal. B. Pilih tab disbursement. C. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut ini. Tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Klik record. Selanjutnya, transaksi pembelian kredit dalam mata uang USD. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada Zeneca Ventures. Data barang yang dibeli oleh PT Kirana Pesona Astrindo dengan nomor purchase B030102 dengan job P dengan kategori O exclude 10% PPN dengan kode barang SDP dengan nama barang sheet dress dengan jumlah 8 dengan harga $885,80 dengan total $7.086,04 dengan total pajak $708,64 dengan total setelah pajak menjadi $7.795,4 dengan penyelesaian. A. Pilih mode purchase, enter purchase. B. Pilih ke menu bill. C. Checklist task inclusive. D. Ubah data pada kolom termin. Ubah tampilan layout menjadi hitam. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan rate yang digunakan USD. Pilih kategori menjadi O. Tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih mode purchase dengan transaction journal. B. Pilih tab purchase sesuai dengan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar. Selanjutnya, transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak atau return menjadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor purchase FB050101, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang rupiah kepada PT Butik Nusantara berdasarkan nomor purchase FB030101 pada tanggal 3 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut dengan job P kategori L dengan exclude 10% PPN dengan kode barang ujian, nama barang Balgon dengan jumlah 1, harga Rp7.400.000 dengan total Rp7.400.000 dengan total pajak Rp740.000 dengan total setelah pajak menjadi Rp8.140.000. Dengan penyelesaian, A. Pilih modul purchase, enter purchase. B. Pilih ke menu bill. C. Pilih layout menjadi hitam. D. Checklist task inclusive. E. Pilih nama supplier. F. Buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. G. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. H. Klik tombol record atau OK. I. Pada modul purchase, pilih purchase register. J. Pada tab return and debit, klik tombol return
receive refund. K. Lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debits. L. Klik tombol record. Catatan membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai atau receive refund sebagai pengembalian dana jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul purchase dengan transaction journal. B. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada dua, yaitu pilih tab receipt and purchase. Sesuaikan periode pada tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar. Transaksi pelunasan hutang dalam mata uang YDR. Penyelesaian pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada CVI Indonesia sebesar Rp400.000 menggunakan Bank BCA YDR dengan nomor CVI BK 100101. Dengan penyelesaian, klik modul purchase. B. Pilih payables. C. Pilih nama supplier. Dengan D. Pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. E. Isikan data pada kolom CP nomor dan kolom date. F. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. G. Klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. H. Tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dan transaksi tersebut. I. Klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul purchase, transaction journal. B. Pilih tab disbursement. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut ini. Transaksi penjualan barang mata uang USD. Pada tanggal 10 Januari 2020, Victoria membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Victoria Expo 10% PPN dengan Jopi kategori O. Dengan kode barang IGN Balgon dengan quantity 1 dengan harga 540,62 US dollar dengan total 540,62 US dollar. Dengan kode barang yang kedua AGD Headless Gold dengan quantity 2 dengan harga 23,95 US dollar dengan total 47,9 US dollar. Dengan total pajak 58,852 US dollar. Dengan total setelah pajak 647,372 US dollar. Dengan penyelesaian, pilih modul sales, klik enter sales. B. Pilih ke menu invoice. C. Checklist tax inclusive. D. Ubah layout menjadi item. E. Pilih term day of month after EOM. F. Input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. G. Klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, klik transaction journal. B. Pilih tab sales. C. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar di bawah ini. Transaksi penjualan untuk jenis event organizer dalam mata uang YDR. Modeling memesan jasa event organizer sebesar Rp1.500.000 menggunakan konsep COD dengan input 10% PPN dengan kategori L dengan job J. Dengan nama event organizer acara dengan harga Rp1.500.000. Untuk penyelesaian, A. Pilih modul sales, klik enter sales. B. Ubah layout menjadi service. C. Pilih ke menu invoice. D. Checklist tax inclusive. E. Pilih term menjadi COD. F. Input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, klik transaction journal. B. Pilih tab sales. C. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut.
transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan Madeline untuk transaksi tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ 120101 sebesar Rp1.500.000 transfer melalui Bank BCA IDR dengan ID R120101 dengan penyelesaian pilih modul sales, klik receive payments, B pilih customer yaitu Madeline, C ubah kolom deposit to account yaitu Bank BCA IDR, D input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, E isikan nominal pembayaran pada kolom amount affiliate sesuai dengan jumlah pada bukti transaksi yaitu Rp1.500.000. Klik kolom amount receipt, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi F. Klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, klik transaction journal, B. Pilih tab receipt. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti gambar berikut. Transaksi pelunasan piutang pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Global atas nomor invoice 05 sebesar 400 yen ke akun cash CNY dengan ID R120102 dengan penyelesaian A. Pilih modul sales, klik receive payments, B. Pilih customer yaitu PT Global, C. Ubah kolom deposit to account dengan cash CNY, D. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi, E. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount affiliate sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, F. Klik kolom amount receive maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. G. Klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, klik transaction journal, B. Pilih tab receipt. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut. Transaksi retur penjualan tanggal 13 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari Victoria dengan nomor invoice FJ 130101 berdasarkan transaksi pada tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor FJ 100101 secara kredit dengan terminal 10 after IOM dengan exclude 10% PPN dengan job day kategori O dengan kode barang HGD dengan nama barang Headless Gold dengan jumlah 1 dengan harga beli $23.95 dengan total pajak $2.40 dengan total setelah pajak menjadi $26.35 dengan penyelesaian A. Pilih modul sales, enter sales, B. Pilih ke menu invoice, C. Checklist tax inclusive, D. Pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, F. Pilih term day of month after year, G. Isikan data transaksi purchase, menginput jumlah yang direturn dengan tanda minus, H. Ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sell return Victoria, I. Klik tombol record, J. Pada jendela comment center pilih modul sales, klik sales register, K. Pada sales register pilih tab return in credit, maka akan tampil data yang diretur, klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ADSS. L. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. M. Klik pada kolom amount affiliate maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya. N. Klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, klik transaction journal, B. Pilih tab sales. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, transaksi penjualan kredit dengan mata uang CNY akan dilanjutkan oleh teman saya, Madeline. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi penjualan kredit dengan mata uang CNY. Pada tanggal 15 Januari 2020, PT Global membeli barang
data secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Global. Yang pertama itu ada STP atau nama barang itu Seat Dress dengan quantity 4 dengan harga 6.065,07 yuan. Maka total harganya itu 24.260,28 yuan. Lalu barang yang kedua itu ada HSD atau Heat Gas Silver dengan quantity 2, harganya itu 135,79 yuan. Maka total harganya yaitu 271,58 yuan. Total keseluruhannya sebelum pajak yaitu 24.531,80 yuan. Total pajaknya itu 2.453,19, lalu total setelah pajaknya 26.985,5 yuan. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama kita pilih mode sales, lalu klik enter sales, kemudian menu invoice-nya. Berikut adalah invoice-nya yang ada di gambar. Kemudian pilih layout menjadi item, kemudian ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, lalu pilih termnya yaitu day of month after IOM. Isikan data sesuai dengan transaksi penjualan, lalu klik tombol record. Kemudian adalah perusahaan membayar biaya telepon. Pada tanggal 16 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon itu sebesar 2 juta dengan menggunakan akun kas dengan kategori L. Penyelesaiannya, kita pilih modul akun, lalu pilih record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar. Ada generalnya, ada date-nya, ada memo, kemudian ada nama dari akunnya, terus debit, dan total keseluruhannya. Lalu untuk melihat jurnal transaksi yang dihasilkan, tekan CTRL plus R, maka akan muncul gambar seperti yang ada di presentasikan saya, lalu klik record. Kemudian ada perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Kirana melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Ilham menggunakan mata uang IDR sebesar 4 juta dengan kategori L. Adalah bukti kas keluarnya. Kemudian cara penyelesaiannya itu dengan memilih modul akun, lalu klik record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar. Berikut gambarnya boleh dilihat oleh teman-teman. Setelah itu tekan CTRL plus R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut. Nah, yang sebelah kanan itu adalah transaksi jurnalnya, boleh dilihat oleh teman-teman, lalu klik record. Kemudian ada perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Kirana melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Ahmad menggunakan mata uang USD sebesar 272,86 US dollar. Dengan rate dolarnya itu 1 USD sebesar 14.058,50. Berikut adalah bukti kas keluarnya, boleh dilihat oleh teman-teman. Lalu penyelesaiannya itu dan kita memilih modul akun, lalu klik record journal entry, kemudian ganti kurensinya menjadi USD seperti di gambar ya teman-teman, boleh dilihat. Kemudian tekan CTRL plus R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut. Gambarnya yang di bawah itu nanti setelah isi data transaksinya maka akan muncul jurnalnya. Kemudian ada perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang CNY. Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Kirana melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Lana menggunakan mata uang sebesar 183,336 yuan. Berikut adalah bukti kas keluarnya. Lalu untuk penyelesaiannya itu sama seperti yang sebelumnya, kita klik modul akun, lalu pilih record journal entry, lalu ganti kurensinya menjadi CNY. Lalu isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar. Itu gambar yang pertama mengubah kurensinya. Yang di bawah ini adalah transaksi untuk mengisi transaksinya. Kemudian untuk melihat jurnalnya boleh kita klik atau kita tekan CTRL plus R. Berikut adalah jurnal dari transaksi sebelumnya. Kemudian klik atau OK. Kemudian ada perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 27 Januari 2020,
Comment Center, pilih modul banking, lalu spend money. Isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar. Berikut adalah gambar, isi sesuai dengan transaksinya ya. Klik pada kolom amount, nanti akan tampil secara otomatis. Lalu kita klik record. Lalu ada pencatatan jurnal penyesuaian. Yaitu yang pertama itu ada jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020, lakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 1 juta. Cara penyelesaiannya itu dengan memilih Comment Center, pilih modul akun, record journal entry, seperti di gambar, lalu isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksinya. Kemudian itu ada jurnal penyesuaian persediaan. Pada tanggal 31 Januari 2020, lakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode HSD sebanyak 2 unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Cara penyelesaiannya itu dengan memilih modul inventory, lalu klik adjust inventory. Isikan data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Berikut adalah gambarnya, boleh dilihat oleh teman-teman. Kemudian ada menampilkan jurnal umum. Yang pertama itu kita pilih modul akun, transaksi jurnal, lalu terdapat 5 tab dalam kotak dialog ini. Di antaranya itu ada general. General itu untuk menampilkan kelompok jurnal umum. Lalu ada disbursements untuk menampilkan kelompok jurnal pengeluaran kas. Lalu ada receipts untuk menampilkan kelompok jurnal penerimaan kas. Lalu ada sales untuk menampilkan kelompok jurnal penjualan. Ada purchase untuk menampilkan jurnal pembelian, inventory untuk menampilkan kelompok jurnal persediaan barang, untuk menampilkan semua jurnal. Di sini kita bisa isi tanggal, date from sesuai dengan tanggal transaksi yang ingin dibuka, diubah atau dihapus seperti pada gambar. Berikut adalah gambarnya, boleh dilihat oleh teman-teman dari transaksi jurnal keseluruhannya. Gambar kedua dan ketiga boleh dilihat. Ini selanjutnya boleh dilihat oleh teman-teman. Nah, lalu di sini ada memperbaiki jurnal umum. Penyelesaiannya itu kita memilih modul accounts, lalu klik transaction journal, lalu klik anak panah di samping jurnal atau dengan klik jurnal yang ingin diperbaiki. Ya. Nah, seperti pada gambar, nanti kita klik itu yang ada tulisan PJ-nya. Nanti akan muncul jurnal yang akan diperbaiki. Seperti ini, akan ditampilkan record jurnal untuk jurnal tersebut, lalu kita lakukan perubahan dan kita menambahkan publish pada jurnal memo. Lalu klik OK. Lalu ada menghapus jurnal umum. Di sini perintahnya itu hapus transaksi pada tanggal 16 Januari 2020 untuk nomor bukti transaksi kapal 160101. Penyelesaiannya itu kita pilih modul accounts, kemudian pilih transaction journal, lalu klik anak panah di samping jurnal atau dengan mengklik jurnal yang dimaksud seperti pada di gambar. Kemudian akan tampil kotak record journal entry. Untuk jurnal tersebut dari kotak dialog record journal entry, klik kanan kemudian pilih delete journal transaction seperti di gambar ya teman-teman, boleh lihat. Selanjutnya ada pencetakan laporan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih kotak dialog Comment Center, lalu pilih Comment Panel, kemudian pilih Report, lalu klik Account. Yang kedua, pilih Account Transaction atau Aktual, kemudian klik tombol Customize, lihat pada gambar. Yang ketiga, pada kotak dialog Report Customization atau General Journal, tentukan periode tanggal pada transaction date from, ketik 01 strip 01 strip 2020 dan to 31 strip 01 strip 2020, kemudian klik tombol display. Berikut adalah hasil tampilan jika semuanya sudah dimasukkan.
Yang keempat, report display, ditampilkan. Dapat langsung mencetak laporan dengan mengklik tombol print, atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to, lalu pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan, contohnya PDF. Yang kelima, simpan file laporan pada direktori yang diinginkan, contohnya buat file folder report pada folder PT Kirana Pesona Astarindo, kemudian simpan file laporan tersebut. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuka laporan laba rugi. Yang pertama ada pada kotak dialog comment center, lalu pilih comment panel, lalu pilih reports. Yang kedua, klik accounts. Yang ketiga, pilih income statement atau aktual. Yang keempat, pilih dan klik custom, lalu pilih laporan untuk bulan Januari 2020. Yang kelima, klik display. Selanjutnya, laporan neraca. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat laporan neracanya. Yang pertama, pada kotak dialog, pilih comment center, lalu pilih comment panel, lalu pilih reports. Yang kedua, klik account. Yang ketiga, pilih standar balance sheet. Yang keempat, klik custom, lalu pilih periode laporan, yaitu Januari 2020, lalu klik display. Berikut adalah hasil laporan neracanya. Selanjutnya, laporan arus kas. Langkah-langkahnya, pertama pilih kotak dialog, pilih comment center, lalu pilih comment panel, lalu klik reports, lalu klik statement of cash flow. Yang ketiga, klik custom, lalu pilih periode laporan bulan Januari 2020, lalu klik display. Selanjutnya, analisa laporan keuangan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pada kotak dialog comment center, pilih comment panel, lalu pilih analis. Yang kedua, pilih sales. Yang ketiga, klik tombol virtues, lalu pilih option, dates, year, actual only. Selanjutnya, pilih option all item. Yang ketiga, pilih select period, Januari. Yang keempat, klik OK, kemudian tampil jendela analisis sistemnya. Yang kelima, pilih tab sales untuk melihat diagram penjualannya. Yang terakhir, pilih tab margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Dari kesimpulannya, MYOB Mind Your Own Business merupakan salah satu software yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil menengah sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis manajemen sistem yang powerful, mudah dan terjangkau. Software ini mampu memperkecil kesalahan dan catatan dan mampu mengoptimalkan kinerja karyawan karena dapat menghemat waktu dan pelaksanakan kerja. Apabila menggunakan MYOB, setelah kita menginput transaksi dengan benar, maka secara otomatis akan menghasilkan laporan laba atau rugi yang berada dalam analisa bisnis di model laporan. Karena menggunakan aplikasi ini sangat mudah dan praktis serta menghemat waktu dan jauh lebih mudah daripada menggunakan metode pencatatan akuntansi secara manual. Oleh karena itu, sangat disarankan menggunakan aplikasi ini dalam pembuatan laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.